Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat walafiat, dibukakan pikirannya, dilembutkan hatinya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pelaksanaan tata sholat jenazah. Kita semua sudah pasti melihat orang yang meninggal di sekitar kita. Baik itu disebabkan karena penyakit yang kesemuanya sama-sama membawa pada kematian. Kematian ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya, tiap-tiap orang yang bernyawa akan merasakan kematian. Surat Al-Imran ayat 185. Tindakan yang pertama yang dilakukan saat menghadapi jenazah adalah: yang pertama, memejamkan mata jenazah. Yang kedua, menutup seluruh badan jenazah. Yang ketiga, posisikan tempat jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Kita bahas bagian pertama, yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan yang pertama adalah jenazah orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua, ada tubuh bagian yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah: yang pertama, jika jenazah laki-laki, yang memandikan laki-laki juga selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan, harus perempuan juga selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal lebih berhak dibanding mahramnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah adalah: yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup. Yang kedua, letak jenazah ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan jenazah harus ditutup auratnya. Yang keempat, menyapu perut mayat. Yang kelima, bersihkan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan najis dan kotoran yang ada di badan mayat. Ketujuh, mewudukan kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. Kedelapan, disunahkan dibasuh 3-5 kali air guyurannya. Kemudian kita masuk ke pembagian kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah: untuk jenazah laki-laki minimal selembar, sempurnanya 3 lembar. Jika untuk jenazah perempuan minimal 1 lembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan diberikan kafur barus dan dilaksanakan pengafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Sholat jenazah hampir sama dengan sholat biasanya, namun tidak menggunakan ruku dan sujud. Posisi jenazah diletakkan di depan imam dan semua makmum berdiri di belakang imam. Diusahakan menjadi 3 shaf atau lebih. Sholat jenazah dilaksanakan dengan 4 takbir dan tanpa sujud. Niat sholat: untuk imam berdiri tegak menghadapi jenazah dan makmum sudah di belakang imam. Kemudian membaca niat, yaitu: usolli ala hadal maiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman lillahi ta'ala. Jika jenazahnya laki-laki menggunakan hadal maiti, jika jenazahnya perempuan menggunakan hadhil maitati. Kemudian takbir yang pertama. Setelah takbir pertama, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir kedua, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan takbir yang ketiga. Setelah takbir ketiga, kemudian membaca doa untuk si jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat, dilanjutkan doa. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Setelah membaca doa, dilanjutkan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menghadap ke kiri dan ke kanan. Yang terakhir, bagian daripada perawatan jenazah adalah menguburkan. Ada beberapa anjuran yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, menyegarkan jenazah untuk dikuburkan. Sebagaimana hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi qala asri'u bil janazah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad SAW bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. HR Bukhari Muslim. Yang kedua, menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat. Yang ketiga, meluaskan lubang kuburan dan dalam kuburan. Yang keempat, membaca doa. Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Artinya, dengan nama Allah dan nama agama Rasulullah dan atas nama sunnah Rasulullah. HR 5 ahli hadis kecuali Nasai dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Yang kelima, ahli waris menjadi jaminan hutang semayang. Dari perilaku hadis tadi, hendaklah perilaku mulia terhadap tetangga tertimpa musibah. Yang pertama, mengunjungi takziah dan mendoakan. Yang kedua, membantu mengurus jenazah. Yang ketiga, memberikan bantuan atau sumbangan. Yang keempat, menghibur dan menasehatinya. Demikianlah pembahasan tentang pengurusan jenazah. Hendaknya kita semua selalu mengingat kematian akan menjemput kita, menyiapkan bekal dengan amal kebaikan.